Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usnida Faradila dengan NIM 23051204368 dari kelas TI 23K Prodi S1 Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis memori komputer sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sistem operasi. Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara elektronik. Memori komputer berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk program-program yang sedang berjalan dan data yang sedang diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Memori komputer terdiri dari beberapa jenis seperti RAM atau Random Access Memory, ROM atau Read-Only Memory, dan memori sekunder seperti Hard Disk Drive dan Solid State Drive. Memori komputer tentunya memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu penyimpanan instruksi dan data. Memori menyimpan instruksi dan data yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan program-program yang berjalan dalam sistem komputer. Yang kedua ada akses cepat. Memori memberikan akses cepat ke data yang diperlukan oleh CPU, memungkinkan operasi komputer berlangsung dengan efisien dan tanpa hambatan. Yang ketiga yaitu untuk tempat penyimpanan sementara. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses oleh sistem. Ini memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat tanpa harus selalu mengakses penyimpanan jangka panjang seperti hard disk drive atau solid state drive. Selanjutnya ada pemrosesan paralel. Memori memungkinkan sistem komputer untuk menjalankan beberapa program atau proses secara bersamaan sehingga mendukung pemrosesan paralel dan multitasking. Selanjutnya ada stabilitas sistem. Memori yang cukup dan efisien membantu menjaga stabilitas sistem komputer dengan menghindari masalah seperti kelebihan beban atau overload atau kekurangan memori yang dapat menyebabkan program crash atau sistem menjadi tidak responsif. Yang terakhir yaitu caching. Memori juga digunakan untuk caching data yang sering diakses, sehingga mempercepat akses data yang sama di masa mendatang. Secara keseluruhan, memori komputer berperan penting dalam menjalankan berbagai operasi komputer secara efisien dan stabil. Memori komputer terdiri dari beberapa jenis seperti RAM atau Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory yang termasuk dalam memori utama, serta memori sekunder seperti Hard Disk Drive dan Solid State Drive. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori utama dalam sebuah komputer yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif diproses oleh CPU secara sementara. Sedangkan ROM atau Read-Only Memory adalah jenis memori komputer yang memungkinkan penyimpanan data yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah setelah data tersebut diprogram ke dalamnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari RAM. Yang pertama, dari kapasitas dan kecepatannya, RAM memiliki kapasitas dan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan spesifikasinya. Kapasitas RAM yang lebih besar dan kecepatan yang lebih tinggi memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program secara bersamaan dan meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang kedua ada akses cepat. RAM menyediakan akses data yang sangat cepat, memungkinkan CPU untuk menjalankan program dan proses dengan efisien. Dilihat dari fungsinya, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk program-program yang sedang berjalan dan data yang diproses oleh CPU. Ini memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat tanpa harus selalu mengakses penyimpanan jangka panjang seperti hard disk drive atau solid state drive. Selanjutnya ada volatil. Data yang disimpan dalam RAM bersifat volatil, yang berarti data akan hilang ketika daya listrik dimatikan. Oleh karena itu, RAM hanya menyimpan data sementara dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan data permanen. Selanjutnya ada jenis. Ada beberapa jenis RAM seperti DDR atau Double Data Rate, DDR2, DDR3, and DDR4, dan seterusnya. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kecepatan transfer data yang berbeda. DDR, DDR2, DDR3, dan DDR4 adalah jenis-jenis RAM yang berbeda dengan tingkat kecepatan, voltase, dan efisiensi yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Berikut adalah deskripsi singkat tentang masing-masing jenis. Yang pertama ada DDR atau Double Data Rate. DDR merupakan generasi pertama dari RAM DDR, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan RAM SDR atau Single Data Rate.
DDR menggunakan teknologi sinkronisasi data yang memungkinkan transfer data pada kedua fase siklus clock. Selanjutnya ada DDR2. DDR2 merupakan generasi kedua dari RAM DDR, menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan mengurangi konsumsi daya. DDR2 memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada DDR dengan kisaran dari 400 MHz hingga 1066 MHz. Selanjutnya ada DDR3. DDR3 adalah generasi ketiga dari RAM DDR, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan DDR2. DDR3 menggunakan voltase lebih rendah dari DDR2, yaitu 1,5 volt. Kecepatan transfer data DDR3 berkisar dari 800 MHz hingga 2133 MHz. Yang terakhir yaitu ada DDR4. DDR4 adalah generasi terbaru dari RAM DDR, menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi, kapasitas yang lebih besar, dan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan DDR3. DDR4 menggunakan voltase yang lebih rendah dari DDR3 yaitu 1,2 volt. Kecepatan transfer data DDR4 berkisar dari 1600 MHz hingga lebih dari 3200 MHz. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai karakteristik dari ROM. Karakteristik dari ROM sendiri adalah sebagai berikut. Dilihat dari fungsi, ROM digunakan untuk menyimpan data yang perlu diakses secara permanen oleh sistem komputer, seperti instruksi dasar untuk booting atau memulai sistem, kode firmware, dan data yang tidak boleh diubah. Lalu yang kedua, ada tidak dapat diubah. Salah satu karakteristik utama ROM adalah bahwa data yang disimpan di dalamnya bersifat tidak dapat diubah atau read-only. Ini berarti data tidak dapat dimodifikasi atau dihapus setelah diprogram ke dalamnya, menjadikannya cocok untuk menyimpan instruksi atau data yang perlu dijaga keasliannya. Untuk kegunaannya sendiri, ROM digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam sistem operasi komputer, perangkat elektronik konsumen seperti konsol game, router, dan printer, serta perangkat embedded seperti microcontroller dalam peralatan elektronik. Dan yang terakhir ada jenis. Ada beberapa jenis ROM termasuk PROM atau Programmable Read-Only Memory, lalu ada EEPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, dan ada EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jenis ROM yang pertama yaitu PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM dapat diprogram oleh pengguna setelah pembelian menggunakan perangkat pemrograman PROM. Setelah diprogram, data tidak dapat diubah lagi. Ini memungkinkan untuk pembuatan spesifikasinya sendiri untuk keperluan tertentu, tetapi hanya satu kali penggunaan. Selanjutnya ada EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang menggunakan sinar ultraviolet atau UV. Ini memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang disimpan di dalamnya beberapa kali. Proses penghapusan membutuhkan sinar ultraviolet untuk menghapus data yang ada sehingga data baru dapat diprogram. Yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EEPROM juga dapat dihapus dan diprogram ulang, tetapi proses penghapusan dilakukan secara listrik tanpa perlu menggunakan sinar ultraviolet. Ini memungkinkan penghapusan dan penulisan data yang lebih fleksibel dan mudah tanpa memerlukan perangkat pemrograman eksternal. Yang terakhir yaitu ada flash memory. Flash memory adalah jenis ROM yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektronik. Ini digunakan dalam perangkat penyimpanan jangka panjang seperti USB flash drive, kartu memori, dan SSD atau solid state drive. Flash memory lebih cepat dibandingkan dengan EEPROM dan EEPROM dalam hal penghapusan dan penulisan data. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai memori sekunder. Memori sekunder adalah jenis penyimpanan data dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data jangka panjang secara permanen, bahkan ketika daya listrik dimatikan. Beberapa jenis memori sekunder yang umum digunakan yaitu yang pertama ada hard disk drive atau HDD. HDD adalah penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan data. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD, yaitu penyimpanan data yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data. Yang ketiga ada flash drive, yaitu perangkat penyimpanan portable yang menggunakan teknologi flash memory.
Setiap jenis memori sekunder memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari hard disk drive. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan besar. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, yang membuatnya ideal untuk menyimpan data dalam jumlah besar seperti file multimedia, dokumen, dan aplikasi. Selanjutnya memiliki teknologi piringan magnetis. HDD menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan data. Data ditulis dan dibaca oleh kepala pembaca atau penulis yang bergerak di atas piringan. Selanjutnya ada kecepatan rotasi. Kecepatan rotasi piringan dalam HDD dapat bervariasi mulai dari 5400 rpm atau rotations per minute hingga 7200 rpm atau bahkan lebih tinggi untuk model-model kelas atas. Kecepatan rotasi yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kinerja yang lebih baik. Lalu ada ukuran fisik. HDD memiliki ukuran fisik yang bervariasi mulai dari 2,5 inci untuk laptop hingga 3,5 inci untuk desktop. Ini memungkinkan penggunaan HDD dalam berbagai jenis perangkat komputer. Selanjutnya beberapa karakteristik utama dari solid state drive atau SSD. Yang pertama ada kecepatan tinggi. SSD memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk drive. Hal ini dikarenakan SSD tidak melibatkan bagian mekanis yang bergerak sehingga waktu akses data menjadi lebih cepat. Yang kedua ada tahan terhadap guncangan. Karena tidak ada bagian mekanis yang bergerak, SSD lebih tahan terhadap guncangan fisik dan getaran dibandingkan dengan HDD. Ini membuatnya lebih cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang rentan terhadap guncangan, seperti pada laptop atau perangkat portable. Yang ketiga ada tanpa suara. SSD tidak menghasilkan suara karena tidak ada bagian mekanis yang bergerak, sehingga membuat sistem menjadi lebih tenang dan nyaman digunakan. Yang terakhir ada ukuran fisik yang kecil. SSD umumnya memiliki ukuran fisik yang lebih kecil daripada HDD, membuatnya cocok untuk digunakan dalam perangkat dengan ruang penyimpanan yang terbatas seperti laptop, tablet, dan ultrabook. Berikutnya beberapa karakteristik utama dari flash drive. Yang pertama yaitu portabilitas. Flash drive memiliki ukuran yang kecil dan ringan, membuatnya mudah dibawa-bawa dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan data portable. Yang kedua yaitu tanpa bagian bergerak. Seperti SSD, flash drive tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak. Hal ini membuatnya lebih tahan terhadap guncangan fisik dan getaran dibandingkan dengan hard disk drive. Yang ketiga yaitu kecepatan transfer data yang cepat. Flash drive memiliki kecepatan transfer data yang cukup cepat, terutama pada model-model yang menggunakan teknologi USB 3.0 atau yang lebih baru. Namun, kecepatan transfer dapat bervariasi tergantung pada kualitas dan jenis flash drive yang digunakan. Yang terakhir ada kompatibilitas. Flash drive dapat digunakan dengan berbagai perangkat yang memiliki port USB termasuk komputer, laptop, tablet, dan bahkan beberapa perangkat cerdas atau smartphone. Berikutnya kita akan membahas mengenai perbandingan antara memori utama dan memori sekunder. Mulai dari perbandingan fungsi, perbandingan kecepatan akses, perbandingan kapasitas, hingga perbandingan sifat. Yang pertama yaitu perbandingan fungsi. Fungsi utama dari memori utama atau RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses oleh CPU saat komputer sedang beroperasi. Ini termasuk program-program yang sedang berjalan dan data yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Sedangkan fungsi utama memori sekunder digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang secara permanen, bahkan ketika daya listrik dimatikan, termasuk penyimpanan file, program, dan sistem operasi. Selanjutnya ada perbandingan kecepatan akses. RAM memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat. Waktu akses RAM jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori sekunder. Sedangkan kecepatan akses memori sekunder umumnya lebih lambat daripada RAM. Meskipun SSD memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada HDD, keduanya masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan RAM. Berikutnya ada perbandingan kapasitas. RAM memiliki kapasitas yang umumnya terbatas oleh jumlah slot yang tersedia di motherboard dan kemampuan sistem operasi untuk mengelola dan mengakses RAM. Sedangkan memori sekunder memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada RAM. HDD, SSD, dan flash drive dapat memiliki kapasitas penyimpanan dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte.
Yang terakhir ada perbandingan sifat. Data yang disimpan dalam RAM bersifat volatil, yang berarti data akan hilang ketika daya listrik dimatikan, berbeda dengan memori sekunder yang dapat menyimpan data secara permanen. Data yang disimpan dalam memori sekunder bersifat non-volatil, yang berarti data tetap ada bahkan ketika daya listrik dimatikan. Ini membuat memori sekunder cocok untuk penyimpanan data jangka panjang. Nah, dari paparan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa memori komputer terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu RAM yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara dengan kecepatan tinggi, namun kapasitas terbatas dan data volatil. Sementara selanjutnya ada memori sekunder yang digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang, meskipun lebih lambat dalam akses. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem komputer, dengan RAM mendukung kinerja saat menjalankan program, dan memori sekunder menyediakan penyimpanan jangka panjang untuk file dan program. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai jenis-jenis memori komputer. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.